Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yehezkiel pasal 12. Ayat 1-28 kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat, tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar, tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Maka engkau, anak manusia, sediakanlah bagimu barang-barang seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka. Pergilah dari tempatmu sekarang ke tempat yang lain seperti seorang buangan di hadapan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di hadapan mata mereka, dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di hadapan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di hadapan mata mereka, perbuatlah sebuah lubang di tembok dan keluarlah dari situ. Di hadapan mata mereka, taruhlah barang-barangmu
ke atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah, sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu lakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti barang-barang seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat dengan tanganku sebuah lubang di tembok. Pada malam gelap aku keluar, dan di hadapan mata mereka aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Pada hari besoknya datanglah firman Tuhan kepadaku. Hei anak manusia, bukankah ditanya oleh kaum Israel, kaum pemberontak itu kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku kepada mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan, dan raja yang di tengah-tengah mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap, dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya ada baginya jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan dalam perangkapku dia akan terjebak, dan aku akan membawa dia ke Babel, tanah orang Kasdim, tetapi tanah itu sendiri tidak akan dilihatnya. Ia akan mati di sana, dan semua yang sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku menyerahkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri. Tetapi aku akan meninggalkan sedikit dari mereka yang luput dari pedang, dari kelaparan dan dari sampar, supaya mereka menceritakan segala perbuatan-perbuatan mereka yang keji di antara bangsa-bangsa, di mana mereka datang, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, makanlah makananmu dengan gemetar, dan minumlah air dengan menggigil, dan dengan hati yang cemas. Dan katakanlah kepada penduduk negeri ini, beginilah firman Tuhan Allah tentang penduduk Yerusalem yang di tanah Israel. Mereka akan makan makanannya dengan hati yang cemas, dan minum air dengan hati yang gundah gulana, supaya tanah mereka menjadi sunyi sepi, lantaran isinya sudah lenyap, oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh semua yang tinggal di sana. Kota-kota yang masih didiami orang akan menjadi reruntuhan, dan tanah itu akan menjadi sunyi sepi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hei anak manusia, sindiran apakah itu yang hidup di antara kamu di tanah Israel, yang berbunyi, sudah lama berselang, tetapi satu penglihatan pun tak jadi. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghentikan sindiran ini, dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka, waktunya sudah dekat, dan tiap penglihatan akan jadi. Sebab tidak akan ada lagi penglihatan yang menipu, ataupun tenungan yang menyesatkan di tengah-tengah kaum Israel. Sebab aku Tuhan akan berfirman, dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidupmu, hai kaum pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman, dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, lihatlah. Kaum Israel berkata, penglihatan yang dilihatnya itu, harinya masih jauh, nubuatan yang diucapkannya, waktunya masih lama. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satupun dari firmanku akan ditunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, pada pasal 12, Tuhan meminta Nabi Yehezkiel untuk mengabarkan firman Tuhan melalui praktek hidupnya.
Apa yang harus dipraktekkan oleh Yehezkiel? Dia harus mempraktekkan kehidupan seorang yang dibuang keluar dari negerinya. Dan ini harus dilakukan pada siang hari dan malam hari. Apa yang dilakukan oleh Yehezkiel ini tentunya menarik perhatian orang-orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka akan menanyakan artinya. Dan Yehezkiel menjelaskan bahwa beginilah nanti yang terjadi dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka akan dibuang keluar dari tanah mereka untuk menjadi tawanan di negeri Babel, baik dari raja sampai rakyat biasa. Hanya sebagian kecil yang ditinggalkan untuk melihat dan mencatat sejarah apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya yang memberontak. Situasi dan kondisi sekitar mereka akan begitu mencekam, sehingga setiap orang yang makan dengan gemetar dan minum dengan menggigil, serta hidup dalam kecemasan hari demi hari. Bapak Ibu, tetapi apa yang dilakukan Yehezkiel dan pernyataan yang dijelaskan kepada umat Tuhan itu tidak dianggap serius, ditanggapi dengan lalu begitu saja, sehingga Tuhan berkata, mereka ini punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Mereka menganggap sepi firman Tuhan, menganggap sepi peringatan-peringatannya, bahkan mencemooh dengan sindiran-sindiran. Sudah lama berserang, tetapi satu penglihatan pun tidak ada yang terjadi. Begitu mereka menghina peringatan Tuhan. Mereka percaya bahwa kabar yang dibawa Yehezkiel baik melalui perkataan atau tingkah lakunya hanya pesan kosong belaka untuk menakut-nakuti mereka. Maka melalui kesempatan ini Tuhan menekankan kembali kepastian firman-Nya. Dikatakan tidak satu pun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. Apa yang difirmankan Allah pasti akan terjadi dengan tidak berlarut-larut. Bagaimana dengan kita yang hidup pada masa kini? Kebenaran apa yang kita dapat dari kisah firman Tuhan hari ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita memegang teguh firman Tuhan? Ini menjadi pertanyaan pagi hari ini. Bagaimanakah sikap kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita serius dengan firman Tuhan di dalam membaca, mendengarnya, dan melakukannya? Ini pesan firman Tuhan pagi hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh dalam membaca, mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan? Jangan seperti bangsa Israel yang menganggap sepi firman Tuhan. Kita tidak mendengar dengan ketaatan, dengan menghormati apa saja yang difirmankannya. Kerap kali sikap kita memilah-milah firman. Bila firman itu tentang berkat, kita aminkan. Tetapi bila firman itu tentang teguran, terlebih terhadap dosa-dosa kita, kita mengabaikannya. Kita memilah-milah firman Tuhan sesuai selera kita. Kalau menyenangkan kita, maka kita mendengarkan. Tetapi sebaliknya, kalau menegur, mengingatkan kita, mengusik dosa-dosa kita, maka kita abaikan dan kita anggap angin lalu. Kiranya peringatan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita untuk sungguh-sungguh dalam merespon firman. Tidak hanya membaca, mendengar, merenungkannya, tetapi melakukannya dalam ketaatan dan kesungguhan. Maka janji-janji berkat yang menyertai firman itu dinyatakan atas kehidupan kita setiap umat Tuhan. Baik berkat-berkat, kekuatan, pertolongan, penyertaan, peneguhan, penghiburan, maupun juga berkat untuk menegur supaya kita dalam pertobatan akan digenapi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan seperti madu hutan yang manis. Bagi yang mempercayainya, dia akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa dan menyembuhkan dahaga jiwa setiap kita. Juga memberi hikmat tuntunan untuk kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Menjadikan kita bijaksana. Mari belajar menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
semua firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Berdoa pagi hari ini untuk hamba-hamba Tuhan supaya setia dalam pekerjaan pelayanan pemberitaan firman. Dan juga berdoa supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini, rahmat-Mu baru. Engkau menyatakan kasih-Mu dengan mengingatkan setiap kami Tuhan untuk bersikap benar terhadap pemberitaan firman. Kami tidak menyepelekan. Kami sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya. Saat firman disampaikan, kami mendengar dengan percaya dan kesungguhan hati, dan setelah itu melakukannya. Ampuni bila selama ini kami tidak serius dalam menanggapi pemberitaan firman. Kami mungkin rajin membaca, merenungkannya, mendengar khotbah-khotbah, tapi tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Sikap kami yang salah menyampaikan kebenaran firman. Jangan kami dihukum, karena itu kami mau bertobat dan mulai merubah sikap kami dalam mendengar, melakukan kebenaran-kebenaran firman. Roh Kudus, tuntunlah kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.